Nah sekarang ini Boruto Otsutsuki memang melampaui era keemasan shinobi menuju para dewa pencipta bumi dan alam semestanya kan. Karena tuh Blue Vortex benar-benar seperti itu nakama. Alur dan juga world buildingnya itu benar-benar melampaui dari era masa lalu. Apa yang kita lihat saat itu bahwa di era shinobi masa lalu ya, karakter seperti Naruto, Sasuke dan juga para ninja-ninja dari berbagai macam desa itu benar-benar salah serempak. Tapi sekarang itu entitas-entitas besar di era sekarang itu muncul dari klan Otsutsuki. Warisan, Hiraisin, Kyuubi dan lain sebagainya itu bersatu padu di mana Boruto sekarang itu menjadi pusat dari singularitas takdirnya sendiri. Nah, ini bakalan seru lagi mengingat chapter 24 menuju 25 itu Boruto sendiri akan memiliki banyak plot twist bersama dengan para rekannya yang lain. Yo, sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Nah, dari sini kita langsung lanjutkan lagi ke inti ceritanya. Jadi itu gini nakama, salah satu panel yang menarik dalam beberapa chapter kebelakangan itu memang berkaitan erat dengan Boruto sendiri kan. Kita sebutkan ini sebagai era keemasan. Salah satu poster yang kita lihat itu memang menunjukkan bagaimana Boruto di antara dua generasi masa lalu, dari kakeknya Namikaze Minato dan juga dari ayahnya sendiri Naruto teman-teman. Warisan klan Uchiha dan juga Uzumaki itu ternyata ada dalam bayang-bayang dirinya loh. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sekarang ini sosok yang membersamainya itu menjadi kuat sekarang itu memang adalah Sasuke sebelum menjadi pohon itu sendiri. Berkat Sasuke lah dan dia adalah idolnya sendiri sebagai seorang shinobi. Dia tak ingin benar-benar menjadi sosok Kage dan hanya ingin seperti ninja layaknya gurunya sendiri Uchiha Sasuke. Ada beberapa chapter adegan di awal-awalan kala itu ya, di Two Blue Vortex-nya itu Boruto ini menyerupai tampilan dari Sasuke muda dengan rambut panjang khas dari gurunya di masa lalu. Jelas ini menandakan warisan klan Uchiha juga tersemat melalui gurunya sendiri itu yang ada kepadanya. Nah ditambah lagi dia sekarang jelas memiliki pedang Kusanagi yang notabene dijaga erat karena itu adalah peninggalan dari gurunya sendiri. Untuk warisan dari klan Uzumaki ya sangat jelas bahwa di chapter 24 kemarin aja nama Uzumaki dihilangkan malahan untuk Kawakan dan Boruto ya hanya pada Boruto. Tapi realitas sebenarnya teman-teman, Boruto ini memanglah Uzumaki yang asli. Darah dan juga warisan Uzumaki itu kental kepadanya. Neneknya adalah Uzumaki terkenal yakni Kushina. Ayahnya sendiri adalah seorang pahlawan legenda besar perang shinobi keempat. Nah momen seperti itu menjadikan momen menarik untuk Boruto ke depannya karena klan Uzumaki dianggap sebagai klan yang memiliki segel-menyegel luar biasa dan terkait dengan klan masa lalu dan juga peninggalan Hagoromo kan, yang notabene Hagoromo itu terkait dan terikat dengan Otsutsuki. Memang Uzumaki dan juga Spiral maupun benda-benda langit sangatlah terikat kuat sekarang ini. Sementara itu ya untuk Hiraisin itu nama Namikaze Minato itu benar-benar melekat pada Boruto sendiri. Sejak awal kisah Boruto itu memang tidak jadi patokan sebagai mirip dengan Naruto. Karena ya di beberapa chapter-chapter mulainya itu bagaimana Naruto Next Generation Boruto ini momen-momen adegannya benar-benar tak sekonyol dengan Naruto. Itu kayak canggung dan juga kayak ambigu kan khas Minato ketika mudanya. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, kesan badasnya inilah yang diminati oleh para fans dan itu mirip banget dengan kakeknya Namikaze Minato. Ingat bahwa konsep Hiraisin ini sangatlah merepotkan untuk siapapun lawannya, apalagi Boruto ini memiliki cakra sangatlah besar. Ditambah lagi dia ini adalah bagian dari Otsutsuki yang telah memiliki data karma esensial. Nah kemampuan Hiraisin ini sudah ditunjukkan berkali-kali bahkan di chapter 23 kemarin itu, dan di chapter 24 nya lagi-lagi Boruto juga melakukan teknik yang sama dan jujur aja sadar betul Boruto akan melakukannya. Teknik Hiraisin Boruto ini memanglah berbeda dari milik kakeknya ya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh ayahnya sendiri. Hiraisin Boruto ini menggunakan simbol-simbol unik. Memang jaraknya itu belumlah seluas Minato sendiri.
Tapi ya teman-teman, seiring berjalannya waktu itu, kita sih percaya bahwa dalam teknik Hiraisin dan juga teknik terbang Dewa Petir ini, Boruto jelas akan melampaui para pendahulunya, terkhusus adalah kakeknya sendiri. Nah, untuk warisan Kyuubi mode di kisah Two Blue Vortex itu, kisah Kyuubi memang selalu terkait dengan cerita Boruto sendiri. Kenapa? Karena faktor-faktor yang menjadikan Kurama kembali lagi itu memang ada pada ceritanya, dan Uzumaki Mori adiknya adalah pemilik pertama kali. Namun ini belum jelas apakah Kurama itu juga ada pada Boruto, mengingat dia itu adalah kakak kandungnya yang notabene pasti juga ada sedikit cakra yang tersisa untuk Boruto sendiri, karena mereka itu adalah sama-sama keturunan dari Naruto sendiri dan juga Hinata Hyuga kan. Nah, Kyuubi dianggap salah satu momen penting lagi di kisah Two Blue Vortex-nya ini ya. Apalagi Jura di chapter 24 ini sudah mengkonfirmasi dia sangat-sangat terkait dan ingin sekali mendapatkan para biju di era sekarang ini. Termasuk salah satu Kyuubi yang benar-benar kekuatannya luar biasa dibandingkan dengan monster berekor lainnya kan. Nah, jika kita melihat bagaimana kala itu di kisah Shinobi masa lalu dan juga sampai era sekarang ya, ayahnya sendiri Naruto itu benar-benar mendapati kekuatan luar biasa fenomenal hanya sebentar, yakni Baryon Mode. Inilah warisan yang mengesankan dari keluarga Uzumaki, dari kakeknya Minato sendiri dan juga ayahnya sendiri masing-masing ya, benar-benar sering membuat kejutan. Minato membuat kejutan di perang Shinobi keempat dengan menggunakan Kyuubi Mode yang muncul sendiri. Namun Naruto itu fenomenal lagi karena menggunakan cakra dari Baryon Mode Kurama sendiri teman-teman. Nah, warisan seperti ini harusnya akan menjadi Two Blue Vortex itu nanti bisa aja ditampilkan ulang dan Boruto berpeluang juga mendapatinya. Cakra itu jika tidak pada Himawari ya jelas pada Boruto sendiri kan. Nah, itu adalah cakra yang terkontaminasi dan terhubung dengan para biju pula, dan itulah yang membuat Jura benar-benar menginginkan kemampuan tersebut. Namun sekarang itu memang jelas makin seru lagi karena Boruto adalah pusat singularitas takdir dan terkait pada bab langit kekuatan All-Might God para Otsutsuki kan. Kenapa ini semuanya menjadi menarik? Ya karena Boruto itu memiliki atribut-atribut keren dalam dirinya pula. Satu karakter sosok aja benar-benar akan mengungguli beberapa macam karakter villain lainnya nih. Kekuatannya itu luar biasa, salah satunya adalah Vortex Rasengan. Ini memanglah fakta loh, karena Vortex Rasengan itu adalah teknik yang berpusat pada rotasi planet. Semakin erat Boruto menyerap energi cakra planet tersebut yang dihasilkan, maka makin besar pula rotasi planet bumi. Sekencang itu Boruto berhasil memanipulasinya. Itulah kenapa Rasengan jenis ini dikenal sebagai Uzuhiko ya teman-teman. Nah, selain itu kemampuan karmanya itu luar biasa. Bahkan di chapter 24 ketika Kawaki sudah asik-asiknya menggunakan teknik karma merahnya sendiri, Boruto itu memang sempat bereaksi. Nah, beberapa chapter mendatang sepertinya karma ini menjadi sebuah hal yang sangat seru untuk kisah Boruto sendiri, karena karma adalah data yang disimpan Otsutsuki dari pertarungan mereka masa lalu, yang artinya jika seorang pengguna memiliki karma, artinya pengguna itu memiliki 1000 kali pengalaman Otsutsuki berperang di masa lalunya, dan jelas Boruto sekarang memilikinya kan. Sementara itu jalur cakra leluhurnya itu juga terikat terkait kepadanya, Kaguya, Hagoromo dan juga Hamura. Naruto memiliki cakra dari Hagoromo dan juga Hinata terhubung kepada Hamura kan. Nah, cakra leluhur seperti ini akan membuat cerita Boruto nanti bakalan jauh lebih menarik lagi teman-teman. Nah, sementara itu untuk Otsutsuki Shibai dan Momoshiki itu memang selalu dikait-kaitkan, itu ada dan digambarkan lebih detail di fase Two Blue Vortex-nya. Untuk sekarang banyak fans yang mempertanyakan kapan Momoshiki akan kembali mengambil alih tubuh Boruto dan kapan karmanya menyala lagi, karena Momo itu memang sejak awal dikait-kaitkan akan menjadi penghubung di mana Boruto memasuki era di mana bangsa dan bab Otsutsuki bangsa langit. Itulah yang mungkin akan menjadi jalinan penjembatan kepada Shibai pula. Sosok yang sudah diketahui sejak awal bahwa dia adalah dewa Otsutsuki tertinggi kan. Well, apakah yang dimaksud Momoshiki kala itu mata Boruto dan ramalan takdirnya itu yang tidak adalah sosok Shibai ya? Itu bakal menarik ke depannya. Serta jauhkan yang terhubung pada Toneri. Ini salah satu entitas dan variabel lain untuk Boruto sendiri. Jogan itu benar-benar luar biasa cuy, teknik mata suci yang juga jarang sekali muncul, tetapi kemunculan nanti pasti akan membuat kehebohan. Kenapa? Karena itu bagian dari Shinjutsu.
Jelas Boruto dikenal sebagai shinobi yang menanggung nasib dunia kan. Namun setelah The God Killer benar-benar melekat kepadanya pula, bahkan sampai beberapa chapter terakhir. Sasuke dulu itu badas banget kan, tapi Boruto ini jika dilihat lebih badas dari sekedar Sasuke di masa mudanya. Nah, untuk fase chapter 2 Blue Vortex kedepannya tuh bakalan sangatlah terkait ke berbagai banyak hal ya teman-teman. Mengingat bagaimana penggambaran world buildingnya itu akan sangatlah terikat kepada momen-momen krusial lainnya, dari Mangekyo Sharingan itu sendiri, dari Jogan, atau bahkan dari kemampuan-kemampuan berpedang akan ditampilkan. Belum lagi kemampuan ninjutsu di era masa lalu atau bahkan teknik langka seperti Baryon dan juga Hiraizin. Dan jangan lupakan, di era ini lahirlah teknik yang merupakan adalah induk dari semua jenis yang dikenal sebagai All-Might dari Shinjutsu. Well, Boruto jelas benar-benar memiliki itu semuanya, dan itulah kenapa tuh Blue Vortex sebenarnya akan sangatlah kompleks sekali jika anime akan kembali lagi di 2027. Banyak yang berharap seperti itu kan. Ya, semoga aja Boruto benar-benar terus menyala sekarang ini ceritanya. Sepakat nakama tentang bagaimana penggambaran ini. Jadi itulah tadi ya penggambaran kita mengenai apa yang terjadi kepada Boruto Otsutsuki, era dimana keemasannya akan segera benar-benar menyala melebihi era di shinobi masa lalunya. Kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.